Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Ahmad Daun dengan NIM E1E1 25064. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi jurusan Teknik Informatika dari Fakultas Teknik di Universitas Haloleo. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai penerapan matriks transformasi pada pergerakan karakter 2D di dalam video game. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, tentunya di mana-mana saat kita memulai sebuah materi, kita mulai dulu di pendahuluan. Nah, video game itu sendiri adalah salah satu bentuk hiburan digital yang banyak digunakan saat ini. Nah, di dalam sebuah video game, karakter itu bisa bergerak, berputar, atau bahkan berubah ukuran sesuai dengan kebutuhan dari permainan atau bahkan pemain itu sendiri. Nah, sebagai contoh, karakter di game platformer itu bisa bergerak ke kiri atau bahkan ke kanan, seperti di game Mario Bros atau di game platformer lain. Nah, sedangkan karakter di game petualangan itu bisa berputar mengikuti arah pandang pemain. Nah, meskipun kelihatannya sederhana, proses ini tuh melibatkan berbagai perhitungan yang dilakukan oleh komputer secara terus-menerus. Nah, salah satu konsep matematika yang kita gunakan untuk mengatur pergerakan karakter itu adalah tidak lain tidak bukan aljabar linear. Nah, melalui vektor dan juga matriks, transformasi, perubahan posisi, orientasi, dan ukuran objek itu bisa direpresentasikan secara matematis, di mana transformasi seperti translasi, rotasi, dan juga scaling itu secara dinamis memungkinkan karakter untuk bergerak. Jadi kita tidak perlu membuat ulang objek setiap saat. Nah, pada makalah ini saya akan membahas penerapan konsep aljabar linear pada pergerakan karakter 2 dimensi di dalam video game. Untuk menunjukkan penerapannya, saya membuat simulasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python yang menerapkan transformasi, translasi, rotasi, dan juga scaling. Nah, melalui simulasi tersebut, hubungan antara vektor, matriks, transformasi, dan pergerakan karakter itu bisa diamati secara langsung. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode studi literatur dan juga implementasi sederhana. Jadi, studi literatur itu dilakukan supaya untuk mempelajari konsep aljabar linear yang berkaitan dengan vektor, matriks, dan juga translasi, rotasi, serta scaling yang akan menjadi landasan dari materi kita nanti. Nah, selanjutnya saya juga melakukan implementasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mensimulasikan pergerakan objek 2 dimensi berdasarkan konsep yang sudah dipelajari. Nah, hasil implementasi itu kemudian akan diamati untuk melihat pengaruh transformasi terhadap posisi, orientasi, dan juga ukuran sebuah objek. Pertama kita masuk ke vektor. Nah, vektor sendiri adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, di dalam grafika komputer, vektor itu digunakan untuk merepresentasikan posisi sebuah objek di bidang 2 dimensi. Nah, posisi karakter itu bisa dinyatakan sebagai pasangan koordinat X dan Y, atau posisi horizontal mereka dan juga posisi vertikal mereka, yang menunjukkan letak objek di layar ataupun di dunia digital di mana game itu ada. Nah, vektor posisi karakter itu bisa dituliskan sebagai seperti ini, yaitu di mana vektor posisi itu memiliki dua komponen utama, yaitu komponen X atau komponen sumbu horizontal dan komponen Y atau komponen sumbu vertikal. Nah, matriks sendiri adalah susunan bilangan yang ditulis berdasarkan baris dan juga kolom. Nah, di dalam aljabar linear, matriks itu dipakai untuk merepresentasikan berbagai operasi transformasi pada sebuah objek. Nah, perubahan posisi sendiri, orientasi, dan juga ukuran objek itu bisa dihitung menggunakan operasi matriks terhadap vektor koordinat. Nah, bentuk umum matriks yang berordo 2x2 itu seperti ini, di mana kita punya matriks A yang punya dua baris dan dua kolom, di mana di dalamnya terdapat 4 variabel yaitu A, B, C, dan juga D. Nah, matriks itu dapat digunakan untuk melakukan transformasi terhadap vektor posisi objek. Kemudian kita punya translasi. Nah, translasi itu adalah transformasi yang kita gunakan untuk memindahkan sebuah objek dari satu titik ke titik yang lainnya tanpa mengubah bentuk ataupun ukurannya. Jadi, objeknya itu pure cuman berpindah posisi, tidak berubah sedikit pun. Nah, pada transformasi ini, koordinat objek itu kita tambahkan dengan nilai perpindahan tertentu pada sumbu X dan juga Y. Nah, vektornya itu dinyatakan seperti ini, yaitu vektor T atau translasi sama dengan Tx dan Ty, di mana komponen Tx dan Ty ini tuh merepresentasikan bagian vertikal dan horizontal dari translasi ini. Nah, transformasi translasi itu bisa dilakukan menggunakan persamaan seperti ini, yang dimana P aksen sebagai P baru atau posisi baru itu sama dengan posisi awal dijumlahkan dengan translasi, atau
komponen X aksen dan Y aksen itu sama dengan X awal dan Y awal yang dijumlahkan dengan translasi X dan translasi Y. Nah, dengan itu kita bisa menyimpulkan bahwa Tx itu adalah perpindahan pada sumbu X dan Ty adalah perpindahan pada sumbu Y. Nah, rotasi itu merupakan transformasi yang digunakan untuk memutar objek di sebuah titik pusat tertentu. Nah, proses rotasi itu dilakukan menggunakan matriks rotasi yang bergantung pada besar sudut putaran yang diberikan. Nah, matriks rotasi itu dinyatakan sebagai berikut, yaitu matriks R yang berisi nilai cos theta, sin theta, dan juga negatif sin theta dan juga cos theta, yang dimana nilai sin dan cos ini berfungsi untuk menentukan rotasi atau perpindahan perputaran horizontal ataupun vertikal, di mana theta berfungsi sebagai sudut perputarannya. Nah, transformasi rotasi itu dilakukan menggunakan persamaan ini, yaitu posisi baru sama dengan matriks rotasi dikalikan dengan posisi awal atau posisi lama. Nah, bisa juga dianalogikan seperti ini, yaitu X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta, dan Y aksen sama dengan X sin theta dijumlahkan Y cos theta, dengan theta sebagai sudut rotasinya. Nah, kemudian kita masuk ke scaling. Nah, scaling adalah transformasi yang digunakan untuk mengubah ukuran sebuah objek. Nah, transformasi ini dilakukan dengan mengalihkan koordinat objek menggunakan faktor skala tertentu supaya objek tersebut bisa diperbesar ataupun diperkecil. Nah, matriks scaling itu sering dinyatakan seperti ini, yang dimana kita punya 4 variabel, yaitu Sx, kosong, dan Sy. Fungsi kosong ini agar sumbu Sx itu tidak saling memengaruhi dengan sumbu Sy, sehingga transformasi atau perubahan ukurannya itu hanya memengaruhi satu variabel saja jika yang kita jumlahkan itu hanya satu variabel. Nah, transformasi scaling itu dilakukan menggunakan persamaan ini, yang dimana posisi baru sama dengan skala dikalikan dengan posisi lama, atau X aksen sama dengan Sx dikali X, dan Y aksen sama dengan Sy dikali Y, dengan Sx itu sama dengan faktor skala pada sumbu X, dan Sy itu adalah faktor skala pada sumbu Y. Nah, kemudian kita masuk di implementasi. Tentunya tahap pertama implementasi adalah merancang program. Nah, program itu kita buat menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mensimulasikan pergerakan karakter 2 dimensi. Nah, karakter itu kita representasikan sebagai objek sederhana yang punya koordinat posisi pada bidang 2 dimensi. Nah, program menerima parameter transformasi berupa perpindahan posisi, sudut rotasi, dan juga faktor skala yang kemudian diterapkan kepada objek. Nah, di sini kita punya implementasi translasi. Nah, di tahap ini tuh program melakukan perpindahan posisi objek menggunakan vektor translasi. Nah, nilai perpindahannya di sumbu X dan Y itu dijumlahkan ke koordinat awal objek, sehingga karakter itu bergerak ke posisi baru. Nah, ini adalah contoh programnya. Bisa saya demokan di sini. Jika saya jalankan, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan TX atau translasi sumbu X. Nah, kita masukkan 30 juga untuk Y-nya. Dan di sini kita bisa lihat hasil dari operasinya, yaitu di mana vektor ini awalnya berposisi di 100 dan juga 50, atau 100 horizontal dan 50 vertikal. Nah, kemudian kita menjumlahkannya dengan vektor translasi, sehingga posisi vektor ini berpindah dari 100 dan 50 ke 130 dan juga 80. Di sini saya punya model kode visualnya yang bisa merepresentasikan ini dalam bentuk visual. Nah, bentuk itu seperti ini. Misalnya, kita masukkan TX-nya 40 dan TY-nya 40. Maka, objek ini yang pada awalnya itu berada di posisi 100 dan juga 100, saat kita translasi, dia akan berpindah ke posisi 140 dan 140 X dan Y. Nah, kalau kita ubah lagi, seperti ini, masih kita jumlahkan 100, kita jumlahkan 200, maka dia akan berpindah ke bawah sini dengan koordinat 240 dan 340. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya atau mungkin agak bingung, kenapa jika Y-nya ini dijumlahkan atau dibuat makin banyak, kenapa kotaknya itu malah turun ke bawah? Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan tentang bagaimana sistem koordinat bekerja di komputer dan juga di matematika. Nah, buat cara kerjanya sebenarnya sama. Cuman di komputer itu sumbu Y itu yang sumbu Y positif atau sumbu Y yang dijumlahkan itu dia turun ke bawah.
dan X tetap ke kanan. Dengan titik nolnya itu berada di pojok kiri atas. Nah, misalnya kita lihat di sini transaksinya 340. Kita mengurangi TX-nya 340. Kemudian Y-nya 540, kita kurangi 540. Nah, di saat objek ini ke 0, maka dia akan langsung ke pojok kiri atas. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di sini. Kita masuk di implementasi rotasi. Nah, setelah posisi objek diperbarui seperti tadi, program itu menerapkan transformasi rotasi menggunakan matriks rotasi, di mana proses ini tuh bisa mengubah orientasi objek berdasarkan sudut yang kita berikan, sehingga karakter itu bisa berputar di bidang 2 dimensi. Nah, jadi misalnya kita implementasikan lagi di sini, di implement rotasi, kita jalankan. Nah, kita disuruh memasukkan sudutnya. Bisa kita masukkan 45 derajat. Nah, kita bisa melihat bahwa vektor awal itu dan adalah 100 dan juga 50. Nah, matriks rotasinya adalah 0,7. Nah, di sini vektor setelah rotasi itu berubah menjadi 35,355 dan 106,06. Nah, untuk bentuk visualnya seperti ini. Nah, jika kita memasukkan kita memasukkan 40 derajat, maka dia akan berputar 40 derajat mengikuti sumbu bagian tengah ini. Jadi misalnya kita putar dia 180 derajat, maka dia akan berpindah 180 derajat dari sini. Kemungkinan besar seperti ini. Kita rotasikan dan dia berpindah ke sini. Jika kita masukkan 360, dia akan terlihat seolah-olah tidak berubah. Karena dia berubah, dia kembali ke tempat yang tadi. Kemudian kita masukkan 180, dia akan ke sini lagi. Kita masukkan 180 lagi, dia akan tetap di sini. Kemudian kita masukkan 70, dia akan berpindah ke derajat 70 dari sumbu ini. Jadi pada contoh visual ini, sumbu acuannya itu di sini teman-teman. Jadi misalnya kita masukkan 180, lalu kita masukkan 180 lagi, itu tidak akan ngaruh karena di sini adalah titik 180 derajat dari sumbu acuannya. Nah, kemudian kita lanjut ke implementasi scaling. Nah, implementasi scaling yaitu program yang menerapkan transformasi scaling atau perubahan ukuran pada sebuah objek. Nah, faktor skalanya itu dipakai untuk memperbesar atau memperkecil karakter tanpa mengubah bentuk dasarnya. Nah, contoh visualnya itu seperti ini. Kita jalankan. Nah, kita bisa memasukkan ukuran. Misalnya kita ingin scale 2. Nah, dia akan menjadi 2 kali lebih besar daripada ukuran awalnya atau vektor awalnya. Yang awalnya dia adalah 150 menjadi 200 dan 100. Jika kita ingin dia jadi lebih kecil juga bisa. Kita bisa 0,5, maka dia akan menjadi setengah atau 1/2 dari titik atau vektor awalnya. Nah, di sini kita juga punya bentuk visualnya, di mana skalanya X dan skala Y ini adalah 1. Jika kita tarik seperti ini, maka skala X akan merenggang ke arah horizontal, entah itu mengecil ataupun membesar. Nah, skala Y juga seperti itu, kita bisa buat seperti ini, seperti ini, atau bahkan seperti ini, sampai dia jadi kecil atau bahkan sangat besar. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi 0 ini, yang di materi tadi, yang di rumus. Di sini kita bisa lihat ada 0, 2. Nah, 0 ini tuh berfungsi agar perubahan sumbu dari X dan Y itu tidak saling memengaruhi. Nah, jadi misalnya X-nya kita buat 1, walaupun Y-nya kita geser seperti apapun, dia tidak akan memengaruhi skala X-nya. Begitu pula dengan skala Y-nya. Jika kita menarik-narik skala slider X ini ke kiri ataupun ke kanan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian hasil dan juga pembahasan. Nah, setelah implementasi dasar, transformasi translasi, rotasi, dan juga scaling yang kita lakukan secara terpisah di bab 3, program itu bisa kita kembangkan menjadi simulasi virtual interaktif. Artinya apa? Nah, simulasi virtual interaktif yang dimana kita bisa berinteraksi dengan simulasi virtual ini dengan menggabungkan beberapa fungsi atau bahkan semua fungsi-fungsi yang ada di sini untuk menciptakan satu bentuk digital yang bisa kita kontrol sesuka hati, teman-teman. Jadi di dalam satu objek 2 dimensi, sehingga perubahan posisi, orientasi, dan ukurannya itu kita bisa amati secara langsung di layar. Nah, selain menampilkan visualisasi objek,
simulasi juga dirancang untuk menerima masukan pengguna secara real time. Artinya, kita bisa mengontrol objek ini secara real time. Kita bisa mengontrol objek ini sesuka hati, tergantung input yang sudah kita sediakan. Nah, di sini kita melalui keyboard ya, setiap memasukkan input yang diberikan akan langsung memengaruhi nilai translasi, sudut, rotasi, ataupun faktor skala. Sehingga perubahan yang terjadi itu bisa diamati secara berkelanjutan selama programnya itu terus dijalankan. Nah, hasil pengujian itu diperoleh dengan menjalankan program simulasi dan memberikan berbagai masukan transformasi melalui keyboard. Nah, tombol WASD digunakan untuk melakukan translasi objek. Tombol Q dan E digunakan untuk melakukan rotasi. Nah, kemudian tombol panah atas dan bawah itu dipakai untuk mengubah faktor skala objek. Nah, nilai translasi, sudut rotasi, dan juga faktor skala itu ditampilkan secara langsung di layar. Sehingga semua perubahan yang terjadi itu bisa kita amati secara real time dan bisa kita kendalikan secara real time. Nah, kita langsung saja jalankan kodenya. Nah, bisa kita lihat di sini kodenya lumayan panjang. Karena di dalam kode ini tuh ada gabungan dari prinsip-prinsip yang tadi kita sudah demokan. Nah, di sini kita punya posisi awal objeknya, kita punya TX dan TY di sini yang secara default 0 ya. Kemudian di sini kita punya kontrol translasi. Jadi di sini kita bisa melakukan kontrol untuk memberikan input translasi, entah itu positif X, negatif X, positif Y, atau bahkan negatif Y, tergantung kontrol yang kita berikan. Di sini saya sudah kasih WASD, A itu adalah negatif X karena A itu adalah tombol yang di kiri, kemudian D itu adalah tombol yang berada di kanan, maka dia adalah positif X. Begitu pula W dan juga S. Kemudian kita punya rotasi Q dan E, di mana Q ini akan memberikan input untuk memutar objek ke arah negatif derajat. Jadi misalnya kita input Q, maka dia akan masuk ke negatif 1 derajat, begitu pula seterusnya. Dan jika E, maka jika kita input, dia akan masuk ke plus derajat. Jadi jika kita input 1 detik, dia bisa masuk ke 10 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Kemudian ada scaling. Nah, scaling tentunya yang kita sudah pelajari tadi, yaitu perubahan ukuran. Di mana di sini jika space key-nya, jika arrow key-nya up atau panah ini naik, maka kita akan menambahkan ukurannya 0,1 per klik. Dan jika key-nya turun, maka dia akan mengurangi ukuran. Kemudian ini buat objeknya, buat membuat objek persegi panjangnya, langsung saja kita jalankan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini. Sini kita bisa memindahkan objeknya, entah itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Kita juga bisa memutar objek dengan menekan Q dan juga E. Kita bisa memutar objek sesuka hati, seperti saat kita mengendalikan karakter di sebuah game. Di dalam game, hal yang membuat menyenangkan saat kita bermain game adalah kebebasan kita untuk mengontrol karakter yang kita mainkan. Nah, objek ini juga bisa kita kontrol sesuka hati, yang mengindikasikan bahwa aljabar linear memang memiliki hubungan yang erat terhadap perpindahan objek di dalam game 2 dimensi, bahkan mungkin di game 3 dimensi, dikarenakan pergerakan objek ini sendiri berjalan di atas prinsip aljabar. Jadi aljabar itu ibarat konsep perpindahan dari si objek ini. Tanpa aljabar, objek ini tuh tidak bisa berpindah secara real time seperti ini. Mungkin bisa, namun tidak seefektif dan tidak seefisien menggunakan prinsip aljabar. Nah, di sini kita bisa putar, kita bisa kurangi ukurannya, bahkan kita bisa kendalikan secara bersamaan menggunakan banyak input. Objeknya bisa seperti ini. Bisa kita gerakan sesuka hati seperti saat kita bermain game. Nah, kemudian di sini ada lagi. Ini sebenarnya sama aja. Cuman yang satu ini ada input manualnya. Jadi di sini kita bisa melakukan input. Misalnya kita mau masukkan 30 TX, 30 40 TY, kita ingin dia berputar sejauh 60 derajat dan kita ingin dia menjadi 4 kali lebih besar. Nah, kita bisa apply dan objeknya akan langsung berubah, mengambil semua inputan yang kita masukkan tadi dan mengeluarkan output. Nah, objek ini tuh langsung seperti ini. Bisa kita kendalikan juga dan bisa kita
lakukan input untuk mengubah objek ini, entah itu memindahkan posisinya, memutar objeknya, atau bahkan membuat objeknya jadi lebih besar atau lebih kecil. Oke, jadi berdasarkan gambar 4.1 ya, seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Di sini ada tampilan simulasi. Objek sebelum diberikan input ini adalah state di mana default state-nya atau koordinat default-nya, dan ini setelah kita berikan input. Jadi objeknya bisa berpindah, bergerak sesuka hati kita bisa memindahkan objeknya. Berdasarkan gambar 4.1 bisa kita lihat bahwa perbedaan kondisi objek sebelum dan setelah diberikan input oleh pengguna. Nah, itu bisa kita lihat bahwa kita bisa mengendalikan objek ini sesuka hati kita, seperti saat kita bermain game. Nah, objek yang berada di posisi awal dengan nilai translasi, rotasi, dan juga scaling yang masih bernilai awal atau default, setelah input diberikan, itu bisa masuk ke state chaos, atau kita nggak tahu dia bakalan berada di titik mana. Karena ya, inputnya terserah kita gitu loh. Jadi setelah input diberikan, objek mengalami perubahan posisi, orientasi, dan ukuran sesuai nilai transformasi yang kita terapkan. Artinya tergantung dari input yang kita masukin. Nah, selain perubahan visual pada objek, program itu juga menampilkan nilai translasi, sudut rotasi, dan juga faktor skala secara real time. Jadi kita bisa lihat posisi objek kita itu lagi di TX berapa, TY berapa, dan dia sekarang sedang miring berapa derajat, atau ukurannya dari ukuran normalnya itu mungkin lebih besar berapa kali lipat atau lebih kecil berapa kali lipat. Dan kita juga bisa melihat posisi koordinat dari objek ini. Nah, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa transformasi translasi, rotasi, dan juga scaling itu bisa diterapkan secara bersamaan di dalam satu objek 2 dimensi. Nah, perubahan yang terjadi pada objek sesuai dengan konsep aljabar linear yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, sehingga simulasi yang dibangun itu berhasil untuk memvisualkan penerapan vektor dan juga matriks transformasi di dalam pergerakan objek 2 dimensi. Jadi sukses ya teman-teman. Objek 2 dimensi bisa kita manipulasi secara bebas menggunakan matriks dan vektor. Jadi kita bisa mengatakan dengan aman, atau mungkin kita bisa bilang bahwa matriks dan vektor ini merupakan fondasi dari pergerakan objek, bukan cuma di game, bahkan di beberapa hal lain seperti mungkin di aplikasi editing saat kita memindahkan objek, atau mungkin saat kita membuat interface di Figma, atau saat kita membuat UI. Nah, semua objek yang kita pindahkan itu berpindah berdasarkan prinsip matriks dan juga vektor. Bahkan mouse kita yang berpindah ini bergerak berdasarkan tracking dari matriks, di mana mouse ini akan mengikuti inputan dari geseran mouse fisik yang kita gunakan. Nah, kursor ini akan mengikuti. Seperti itu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan hasil implementasi dan juga simulasi yang sudah kita lakukan, konsep aljabar linear itu bisa diterapkan di pergerakan objek 2 dimensi melalui transformasi, translasi, rotasi, dan juga scaling. Nah, translasi dipakai untuk mengubah posisi objek, rotasi dipakai untuk mengubah orientasi objek, sedangkan scaling dipakai untuk mengubah ukuran objek. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa perubahan vektor dan matriks transformasi secara langsung memengaruhi tampilan objek pada layar. Dengan demikian, konsep aljabar linear terbukti memiliki peran penting di dalam pengembangan grafika komputer dan juga video game. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, simulasi ini kita bisa terapkan pada objek yang lebih kompleks dan dikembangkan ke lingkungan 3 dimensi, agar penerapan konsep aljabar linear itu bisa diamati secara lebih luas. Jadi, kalau kita masukin ke 3 dimensi itu bukan cuma X-nya doang, tapi juga ada Z. Jadi, sudah bukan maju mundur, naik turun, ada maju mundur, naik turun, dan juga kanan kiri. Seperti itu. Nah, fitur interaktif dan variasi transformasi lainnya juga itu bisa ditambahkan, sehingga simulasi bisa mempresentasikan penerapan aljabar yang lebih mendekati implementasi pada grafika komputer dan juga video game yang sesungguhnya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cara saya menyampaikan materi, atau mungkin kekurangan dari materi saya itu sendiri. Saya juga mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah aljabar linear yang sudah memberikan bimbingan, arahan, dan juga masukan selama proses penyusunan makalah ini. Selain itu, saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua
yang sudah memberikan dukungan sehingga makalah ini bisa diselesaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.